Saya lihat banyak orang, Tuhan cuma berkata, jangan takut, no. Saya menyertai kamu. Saya akan menyediakan, saya Yehova Jireh. Situ saya melihat orang banyak banget. Tapi sadar nggak sadar saat itu. Cuma karena waktu itu baru pindah, belum ada satupun yang masuk. Waktu itu baru pertama suami saya masuk, tadi siapa yang datang? Nggak ada, belum ada. Baru pertama saya dipanggil. Nah pas hari itu di situ saya perhatiin, saya bilang semua cek bagus. Dokternya tuh bilang, selama saya 17 tahun jadi dokter anak, saya belum pernah lihat perkembangan anak secepat ini. Kita punya prinsip pantang meminta diberi mau. Jadi kondisi keuangan sampai mama saya pribadi pun nggak tahu keuangan kamu. Shalom semua para pendengar Harmoni Podcast yang setia. Hari ini jumpa lagi bersama dengan saya Dieter Nicholas dan saya Ricky. Dan kita akan mendengar kesaksian dari seorang yang sangat luar biasa yang hari ini menjadi tamu kita, yaitu Novita. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, gimana kabarnya Nov? Luar biasa ya. Jadi hari ini siap untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan ya. Bagaimana Tuhan menyertai Novi dan apa kesaksiannya. Nah hari ini kita mau mendengarkan. Jadi apa Nov kira-kira kesaksian yang lo mau bagikan hari ini? Ya, mulainya dari mana? Saya mulai dari tahun 2016 waktu itu 2016. Ya. Karena itu membuat saya tuh mungkin titik terendah ya. Dari segi itu dan sampai juga hancurnya usaha kita gitu. Oke. Nah dari situ titik terendah saya. Jadi di saat saya 2016 saya mengandung anak ketiga, hamil anak ketiga. Jadi di hamil ketiga bulan pertama kedua jalan seperti biasa, tapi mau masuk ke bulan kelima. Nah ada satu kali saya merasa tuh mautnya dekat sama saya ngerasa saya mau mati, mau meninggal, saya ngerasa begitu. Jadi ada roh maut yang menguasai hati dan pikiran, dan rasanya Novi bahwa sebentar lagi kayaknya Tuhan mau panggil nih, gitu ya. Oke. Khawatir ya berarti, kekhawatirannya tinggi begitu, takut, khawatir gitu. Saya khawatir cuma takut mati aja saat itu. Takut mati. Karena saya pikir anak saya masih kecil, yang duanya itu, terus saya belum melakukan apa-apa buat Tuhan waktu itu menurut saya. Jadi saya minta tiap hari saya berdoa, Tuhan kasih saya kesempatan, saya belum mau meninggal, kasih saya mau lakukan yang lebih lagi buat Tuhan. Saya mau lakukan yang terbaik lah, itu saya kasih minta kesempatan itu. Selama seminggu saya berdoa itu, saya minta belas kasihan Tuhan, dan saya merasa itu tuh roh maut itu hilang. Nah, hilang itu di situ saya merasakan tenang, long di saat itu. Saya udah tahu saya aman. Di masa kehamilan berapa bulan tuh mengalami ketenangan itu? 5 bulan. 5 bulan ya. Oke. Setelah berapa lama jadi udah tenang? Tadi kan awal rasa ada takut begitu, terus kemudian setelah berapa lama itu sudah pulih? 1 minggu itu aja saya. 1 minggu aja berarti ya. Oke. 1 minggu itu, dan di kehamilan 6 bulan tuh saya preeclampsia 6 bulan. Preeclampsia dicek. Tekanan darahnya tinggi ya. Tekanan darahnya tinggi. Di saat itu padahal saya ngerasa sehat-sehat. 2 hari sebelumnya saya udah kontrol, terus saya baru pergi ke rumah JC saya di Liwiliang sana. Nah tiba-tiba subuh itu sakit, dibawa ke RSUD yang terdekat, dibilang darah tinggi, preeclampsia. Saya nggak percaya karena saya nggak ada riwayat itu. Saya minta obat dan saya masih disuruh pulang ke Jakarta, saya buat ke ini lagi, suruh rawat inap sebenarnya. Cuma saya masih bandel kan, obatnya pun dikasih saya nggak minum lagi, karena saya nggak percaya, karena saya sehat merasanya. Dan malam kita nginep lagi, semalam subuh itu saya kembali sakit nggak tahan, akhirnya saya minta pulang, langsung ke rumah sakit yang tempat saya kontrol. Di situ darahnya udah 180. Akhirnya dokter harus rawat inap, dan saya rawat inap 1 minggu di situ. 1 minggu. Di tempat yang di bawah ICU tuh HCU ya, ada apa namanya? Jadi benar dipantau itu. Di situ intensive care unit. Ya. Di 1 minggu di situ, terus menurut dokter coba kita pertahankan sampai 7 bulan biar kematangan anak tuh lebih ini ya. Diperan, ya udah dirawat 1 minggu.
Dan 1 minggu bawa obat pulang juga, berobat jalan. Tapi di hari ke-6 tuh saya udah nggak kuat. Saya ngerasa selama hari-hari di rumah juga udah nggak nyaman. Karena tuh fungsi ginjal udah nggak berfungsi dengan baik sebenarnya. Karena tubuh saya bengkak semua. Oh, oke. Bengkak semua, badan saya bengkak semua, udah nggak berfungsi baik. Mungkin hati sama ginjal ya. Karena di saat itu saya udah nggak kuat. Dia di toko, saya telepon dia, saya bilang pulang sekarang, saya udah nggak kuat gitu. Oke. Akhirnya pulang sore, saya ke sana, tensinya pas nyampe IGD Tinggi. 200. Ya. Dokternya langsung, saya suntik apa itu buat pernah ini yang di sini panas banget, buat turunin darah. Udah itu malamnya, sore tuh malam semua dokter dicek. Pokoknya dokter tuh rame-rame datang, ada dokter anak, dokter kandungan, ada dokter penyakit dalam, terus satu lagi dokter yang bios itu, di situ kumpul situ. Bu, dijelasin depan ini harus melakukan operasi saat ini juga. Jadi di usia 6 bulan. 6 bulan 2 minggu lah di situ kan. Okay. Daerah sebulan, masih awal ya berarti ya, masih belum waktunya lah. Oke. Jadi kondisi di sini anaknya sih detak jantung bagus, kondisi bagus. Waktu itu 1 kilo katanya, baru 1 kilo. Ya udah. Dan di sini kenapa harus ini juga, harus tanda tangan karena fungsi ginjalnya. Jadi kita pentingin kondisi ibu. Jadi anak tuh udah nggak penting gitu, maksudnya ibu yang harus diselamatin. Karena kalau dilanjutin konsekuensinya adalah Novi bisa benar-benar meninggal gitu ya. 1 bulan, jangan ini 1-2 jam aja ke depan tuh udah nggak tahu terjadi apa, karena fungsi ginjal tuh udah 30, di hati juga 30%. 30% ya. 30% udah parah banget. Jadi ini terus, dan darah saya masih tinggi dan kemungkinan tuh bisa sesar, bisa pendarahan. Jadi kita udah sediain 10 kantong darah gitu. Dia ngomongin semua ya. Terus yang terakhir dia tanya, ibu pakai apa? Asuransi atau umum? Saya jawab umum. Umum itu artinya bayar sendiri ya? Oke. Itu perasaannya gimana tuh waktu lo menghadapi situasi, ya kan, anak lo harus lahir 6 bulan 2 minggu, ya kan, di satu sisi mengancam nyawa lo sendiri, di satu sisi biayanya juga ya dengan uang pribadi ya gitu ya. Maksudnya apa sih yang lu alami saat itu tuh, perasaannya tuh bagaimana, lu bisa jelasin nggak? Saat itu saya dibilang takut kematian enggak, karena emang di situ udah di warning tuh mungkin di sisi itu, tapi dokter berusaha lakukan yang terbaik katanya. Saya situ nggak takut kematian karena saya udah tahu Tuhan udah kasih saya kesempatan untuk hidup. Tapi yang saya takut di situ ada khawatir uang, karena diperhitungin. Ini pasti masuk itu NICU dong, kalau yang masuk NICU karena belum 7 bulan kan, itu pasti semua belum matang, belum 7 bulan harus NICU. Oh ya, bilang NICU semalam berapa? 3 juta karena mau disuntik penguat jantung, paru-paru segala macam. Saya biasa berapa lama dong? Tergantung anaknya, bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Saya langsung 3 juta, itu belum yang lain-lain kan. 3 juta kali, kalau sebulan udah 90 juta, 3 bulan udah berapa duit gitu. Itu yang saya takutin. Jadi oke, tapi ya harus tanda tangan keluarin. Ya udah, akhirnya kita tanda tangan, masuk ke ruang operasi situ. Mungkin ketahuan, kelihatan dari muka dokter, bang jangan takut ya bu, gitu, jangan khawatir gitu. Oh iya. Tapi udah selesai, cuma sepanjang sesar saya cuma dengar dokter bilang Masya Allah gitu. Jadi air yang disedot keluar itu ada sekitar 5 liter yang tubuh, karena ginjal udah nggak berfungsi penyaringan. Karena waktu itu lu gak sempat gemuk, jadi air semua keluar tuh ya. Iya, karena nggak bisa ini, jadi air semua disedot. Cuma itu, dan setelah keluar itu, kalau dipindahin ke ruangan yang bukan setelah operasi, dipindahin ke ruangan yang buat ini, bukan yang ruang tunggu ya, maksudnya ruang yang masih buat nunggu. Situ saya cuma di situ. Situ saya sadar nggak sadar, cuma di situ saya melihat banyak orang. Di situ saya lihat banyak orang. Tuhan cuma berkata, jangan takut, no. Saya menyertai kamu di situ. Saya akan menyediakan, saya Yehova Jireh. Situ saya melihat orang banyak banget. Tapi sadar nggak sadar saat itu,
Cuma karena waktu itu baru dipindahin, belum ada satupun yang masuk. Baru itu Iya. baru pertama suami saya masuk, yang tadi siapa yang datang? Enggak ada, belum ada. Baru pertama saya dipanggil. Sudah. Oh, jadi ini kondisi kayak setengah sadar gitu ya. Setelah Terus itu itu biusnya masih ada kan, setengah sadar. seperti melihat, ya maksudnya melihat ada banyak orang begitu. Banyak orang di belakang, kayak seperti nggak tahu banyak orang di depan, tapi di depan itu nggak jelas siapa, cuma dia bilang jangan takut. Padahal ini nggak ada ya, nggak ada siapa-siapa ya. Oke. Karena belum ada yang masuk, baru. Terus ada suara begitu, ada suara yang bilang seperti ya, itu, jadi audible gitu. melihat itu dan juga mendengar juga, melihat banyak orang tuh melihat. Dia melihat jangan, masih ada suara juga, jangan takut gitu. Oke. Jangan takut, saya menyediakan semuanya gitu. Di situ saya terus langsung tenang. Saya cuma itu siapa yang datang, nggak ada. Ini pertama kali saya yang dipanggil kata suami saya. Oh, di situ saya tahu Tuhan yang datang. Nah, saat itu saya pindahin ke kamar rawat biasa. Saya disuruh ke, bayangan saya tuh kalau 6 bulan bayi tuh kayak bayi tikus, merah-merah, belum kebentuk kayak gitu. Saya nggak berani lihat. Sampai istri dokternya, susternya, kesana Bu, sentuhan ibu tuh lebih hangat, lebih kuat buat perkembangan bayi segala macam. Saya 3 hari rawat, hari terakhir saya udah boleh diizinkan pulang. Baru saya memberanikan diri untuk naik. melihat ya. Naik saya ke atas. Pas saya naik, oh nggak seserem, nggak kayak anak tikus kok, udah kebentuk, enggak, cuma emang kayak anak monyet kurus. Kecil ya? Kecil ya, 1 kilo. Berapa kilo? 1 kilo doang ya? Iya. Oh, 1 kilo aja. Iya. Sempat turun kali jadi 900 gram kali. Iya. Ya di situ saya, cuma pas yang lihat, yang maaf yang itunya ada belum kebentuk kayak gitu. Jadi alat kelaminnya belum terbentuk ya? Iya. Masih belum kebentuk situ. Oh cuma di situlah saat saya pulang, biasanya lahiran pulang kan bawa bayi, senang bisa ini. Nah di situ saya nggak bawa bayi, saya nifas tanpa bayi. Tuh benar-benar perasaan seorang ibu tuh luar biasa di situ. Saya nggak berani dilihat anak, nggak berani. Saya tuh termasuk, nggak tahu, saya tuh wanita seperti wanita yang kuat gitu. Mau di depan mereka lihat tuh saya kuat. Jadi saya nggak berani nangis depan mama saya, nggak berani. Nggak ada orang, saya di pojokan. Jadi kamar saya di pojokan, selahan lemari, saya pergi. Suka jongkok situ menangis. Tuhan berikan saya kekuatan. Jadi begitu pulang, ngelihat orang tua, ngelihat anak, Novi masih kuat ya. Tapi ketika ada di kamar sendirian, baru di situ Novi berani nangis gitu, mencurahkan emosi, semua nangis gitu ya, sedih ya karena nggak bisa bawa pulang anak ya. Iya, biasa nifas kan ada bayi, nggak ada sendirian. Berapa lama? Itu 3 bayinya minggu di rumah sakit. 3 minggu ya? Oke. Di situ 3 minggu terapi di situ, tapi saya nggak nifas. Saya bilang ke mama saya, kan dulu kalau orang Kalimantan harus takutnya ntar apa gitu. Saya nggak, saya bilang saya mau anterin ASI, saya mau ASI belajar. Jadi situ saya pagi-pagi kalau dia ke toko ke Tanah Abang, saya ikut ke sana, tapi dia drop saya dari rumah sakit. Kalau suami pergi ya? Iya, dia ke toko, jadi saya sekalian ikut, tapi saya drop saya di rumah sakit. Ntar dia pulang sore, saya ikut, baru jemput saya pulang. Jadi saya dari pagi sampai sore di rumah sakit. Sama sakit di situ saya namanya PMK dulu, jadi kasih taruh di dada itu biar dia kehangatan di situ. Nah di situ tiap hari saya di situ masih nicu. Saya cuma hari pertama saya taruh di sini, saya nyanyiin lagu rohani. Kasihmu seperti sungai, saya nyanyiin gitu. Kamu sering berdoa buat dia, buat Via ini. Saya kasih nama Via, saya bilang kamu kuat. Itu kamu udah ada namanya ya? Udah kasih nama Grace Anugrah, Grace Livia. Grace Livia. Oke. Grace Tuhan. Di situ saya ini tiap kali saya PMKD di dada, saya selalu berdoa. Saya perkataan, kamu dinicu cuma boleh 3 hari. Ini besok hari keempatnya ya, kamu harus pindah gitu. Jadi, nah jadi apa yang saya ngomong tuh, saya berdoa, hari ke ini saya balik lagi situ. Di tempat nicu udah nggak ada, saya susternya kemana? Saya ternyata udah turun ini, udah pindah ke di bawah nicu. Terus saya ketemu dokternya ini, karena coba dilepas selang pernapasan, bantuan itu bisa bernapas dengan baik. Jadi kita udah lepas 1 selangnya. Saya lihat tuh semua selang banyak banget di mana-mana. Jadi penuh selang. Jadi dari nicu turun dari ini udah membaik.
Terus di situ terus saya berdoa, kamu di sini cuma boleh 7 hari ya. Kan dia ada 3 tingkat NICU di bawahnya dan di bawah perawatan yang inkubator biasa. 7 hari di situ di inkubator yang di bawah NICU, kamu cuma boleh 7 hari di sini. Saya berdoa untuk dia, saya ngomong sama dia, kamu tuh besar, kamu hebat, saya kata-katakan yang baik. Perkataan-perkataan positif lah ya. Positif untuk dia. Menarik. Terus setiap hari saya di 7 hari, hari ke 7 kayaknya, hari ke-7 saya balik pagi-pagi udah nggak ada lagi. Dan ternyata udah masuk ke inkubator yang rame-rame, udah yang itu cuma semua berkembang dan baik, cuma hanya kasih karena masih kecil banget, masih 1 kilo. Jadi di ruang yang biasa, inkubator biasa. Nah pas hari itu di situ saya perhatiin, saya bilang semua cek bagus. Dokternya tuh bilang, selama saya 17 tahun jadi dokter anak, saya belum pernah lihat perkembangan anak yang secepat ini. Karena terus di hari ke-7 itu, hari yang setelah inkubator biasa, saya cari lagi udah kebiasa. Terus di situ saya melihat di situ cuma buat gedein dia doang, berat badannya buat naikin doang. Jadi ini semua baik. Tiap 2 jam harus dikasih ASI, dikasih susu. Nah saya perhatiin karena saya seharian di situ, saya lihat susternya enggak, jadi jatuhnya ke anak saya tuh bukan 2 jam lagi karena bayinya banyak. Jadi ganti-gantian selang itu ke anak saya jadi 4 jam, 6 jam. Terus di 3 minggu ke 3 minggu akhirnya saya ngomong sama dokternya, saya minta bawa pulang. Kalau cuma saya minta cek keseluruhannya, semua bagus, kalau bagus saya minta pulang. Disuruh tanda tangan karena tidak bertanggung jawab, karena kalau harus prosedur ke rumah sakit kan minimal 2 kilo ya, 1,8 2 kilo. Karena ini permintaan Novi jadi harus tanda tangan karena rumah sakit tidak mau bertanggung jawab gitu ya. Iya, karena itu cuma 1.086 gram. Jadi dari lahir cuma naik 0,86 gram doang. Jadi masih kecil sekali ya. Kecil sekali. Itu beratnya segitu, panjangnya berapa no? Panjangnya 46 ya, 45 gitu. Panjang dia, makanya tinggi sekarang di ketubuh. Iya. Cuma kecil. Di situ saya udah minta pulang, dicek, saya berdoa sampai dokternya yakin ini apa ada yang ini, saya padahal nggak ada yang ini, saya bilang bisa mungkin nenek bantu, padahal bawa pulang pun nggak ada yang berani sentuh karena kecil banget. Bawa pulang. Nah di situ dia saat itu dokternya bilang ini sih dicek otaknya berkembangnya dengan sesuai dengan umurnya. Terus kalau nyedot itu baik kan di umur 32 minggu. Dia belum 32 dia udah bisa nyedot gitu. Bisa nyedot. Jadi nggak usah pakai selang, berarti di rumah kan saya nggak perlu ganti selang lagi kan, jadi nyedot. Jadi perkembangan pertolongan Tuhan sampai dokter bilang tuh selama 17 tahun ini saya belum pernah melihat perkembangan bayi yang secepat kayak gini gitu. Saya cuma bilang puji Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan, mujizat saya bilang. Akhirnya diizinin pulang. Dan pulang dalam 3 hari dia naik 1,3, seminggu 1,8. Ini naiknya cepat karena selama di sana karena fokus saya cuma berat badannya, saya nggak tidur seminggu 24 jam. Karena tiap 2 jam saya harus bangun, saya pasang alarm. Karena nyusunya masih lama kan, nyedotnya masih pelan. Masih pelan, jadi 60 mili itu bisa hampir 2 jam, 1 jam lebih baru selesai taruh, alarm bunyi, bang inilah kasih lagi. Jadi kasih terus. Maka perkembangannya dengan pesat ya bertumbuhnya. Saya tadi agak tertarik waktu Novita bilang yang tiap hari itu datang ke rumah sakit untuk ucapkan kata-kata, salah satunya ucapkan kata-kata positif terus ya. Kamu 3 hari ya di sini ya, kamu 7 hari di sini. Iya, itu dorongan aja untuk melakukan atau saya seperti melakukan untuk seperti iman. Saya percaya dia, kamu cuma boleh 3 hari ini nih. Jadi mahal. Saya pikirnya saya minta Tuhan, dia Grace boleh 3 hari aja di sini dan semua bisa dengan baik ini. Terus di itu kan saya tahu hari kamar ininya, dan kamu cuma boleh 7 hari aja di sini. Karena itu tadi ya, dari awal soalnya dokter udah nanya, ini asuransi atau pribadi? Pribadi gitu ya. Iya, sampai kan ada teman-teman pengalaman yang dengan lahiran prematur gini, ada yang sampai 500 juta, 500 juta. Gitu. Kita juga pikiran, waktu itu kan kita baru mulai merintis, baru Tanah Abang berapa itu kan belum terlalu inilah kuat gitu. Dan gimana tuh akhirnya setelah akhirnya total berapa hari tuh si Grace dari lahir
sampai keluar dari rumah sakit berapa minggu? 3 minggu. 3 minggu. Oke. Jadi perkiraan orang-orang kan berbulan-bulan, Iya. itu cukup 3 minggu. Ah. Yang penting organnya bertumbuh dengan bagus, matanya semua bagus. Hmm. Udah cuma gedean saya bisa naikin lah Iya. lebih ini daripada di rumah sakit, pikir saya gitu. Kan ketakutan Novi adalah, wah nih biayanya nih. Biaya. Nah, gimana tuh? Keluarnya tuh gimana tuh? Bisa keluar kan pasti apa pakai pribadi kan? Nah, gimana tuh Nov? Nah, saat itu masih ada ya, kita tabungannya masih ada karena kita toko ini. Nah, di saat itu setelah lahiran disitulah prosesnya keuangan kita mulai jatuhnya. Setelah lahiran itu karena saya lahirin dia, saya bawa pulang kan sekilo ini. Jadi benar-benar saya yang iniin sendiri, asuh sendiri. Jadi toko saya serahin semua ke suami. Jadi toko itu selama dari awal itu saya yang pegang. Pelanggan tuh taunya saya ini sama saya. Tiba-tiba mungkin ganti ini. Karena harus ngurus anak. Jadi diganti suami. Suami mungkin nggak nyaman atau apa, pokoknya pelan-pelan hilang lama-lama. Sampai berapa lama digantiin full oleh suami itu? Berapa bulan ya? Saya lihat makin berapa 6 bulan begitu? Iya, kurang lebih lah 6 bulanan. Lama nah, juga makin drop nih, yaudah kita pindah tuh ke William, coba usaha lain dari usaha lain. Nah, di situ modal yang kita ada di situ masih berapa juta kita habisin buat sewa toko 2 tahun, masukin barang mebel, elektronik kan juga mahal-mahal kan, semua habis di situ. Dan ternyata sepi, hampir nggak pengaris di situ. Tapi di situ lah. Yang baru itu? Setelah lahiran ini. Iya. Nah, di situ masih 2016, 2017, 18. Di situ makanya sepi karena duit kita habis di sewa toko, barang semua. Dan saat itu mau makan 1 mangkok bakso itu mikir gitu. Karena anak saya mau sekolah, saya makan 1 mangkok bisa buat anak saya jajan, saya pikir. Di situ padahal saya dulu seminggu bisa berapa kali habis pulang toko ajak yang Gisel, ayo mau ke mall makan, nggak tanpa mikir gitu. Ini bakso 1 mangkok harus mikir. Di situ tekanan banget. Di situ saya di Bogor juga agak stres juga di situ. Di selama 2 minggu itu baru saya di 2 tahun di sana kita habis semua sampai minus. Jadi ini ceritanya seperti sudah jatuh, tertimpa tangga, kejatuhan duren. Ya, jadi anak ya kan udah mengalami apa namanya prosesnya tadi waktu proses 6 bulan ya kan, terus prematur, kemudian mesti rawat sendiri lagi di rumah. Akibatnya usahanya juga akhirnya tidak berjalan dengan baik gitu ya. Nah, akhirnya sampai kapan tuh Nov? Kita satu-satu dulu deh, kita ngomongin masalah si Grace dulu nih. Ya, sampai kapan akhirnya lu melihat si Grace ini benar-benar sudah pulih? Oh, ini anak udah bisa berkembang dengan oke. Di 2 bulan udah mulai 2 kilo. Akhirnya 2 kilo saya lihat dia, saya udah berani mandiin dia di situ, udah cek perkembangan. Kita juga rutin cek perkembangan otaknya kan. Otak, telinga, pendengaran, mata semua normal. Dengan normal sesuai usia dia. Di situ saya udah yakin di 2 bulan itu saya udah nggak kontrol lagi. Ya paling imunisasi doang. Di situ saya lihat dia perkembangannya udah mulai makin besar lah, besar ini. Udah kayak itu udah saya anggap dia normal aja udah. Asuh dia seperti walaupun bayinya walaupun kecil badan tapi saya asuhnya seperti normal. Dan hari ini anaknya ya lincah sekali ya teman-teman ya. Anaknya Grace. Iya. Terus gimana tuh Nov? Akhirnya lu bisa pulih dari keterpurukan lu, ya kan, setelah anak. Ini kan anak Grace udah lewat nih. Terus bagaimana lu punya cerita Tuhan bisa pulihkan lu sampai hari ini? Saya kalau itu yang karena saya fungsi ginjalnya kan tadi ini ya. Oh, yang tinggal 30% tadi. Itu, nah pas saya kontrol 7 itu dokternya bilang, udah untung kamu ya cepat ya katanya. Itu soalnya ada pasiennya juga, cuma ngurus BPJS doang disuruh, karena kan mahalan disuruh dia ngurus BPJS minta nunda sehari meninggal dua-duanya bayi dan anak gitu ya.
Nah di situ diperiksa, biasanya wah pas dikontrol bagus ya, semua normal kembali, jadi fungsinya kembali semua 100% normal. Ya, puji Nah Tuhan. puji Tuhannya, Tuhan tuh bukan hanya sembuhin pribadi saya dulu, sembuhin saya dari yang organnya yang tadinya ini, karena ada saya teman saya sendiri juga mengalami hal sama kan, dia gagal ginjal sekarang udah almarhum. Dia dari lahir preeklesia juga fungsi, dan dia akhirnya mengalami gagal ginjal itu dan cuci darah dan beberapa tahun akhirnya meninggal. Dan puji Tuhannya saya dipulihkan dari disembuhkan dari yang fungsi organ itu menjadi normal kembali. Gitu. Jadi kalau saya dengar ceritanya Novita juga mendapat penguatan itu ya tadi waktu masuk ke ruangan transisi itu, terus sudah itu juga ada melihat banyak orang dan Tuhan berkata apa tadi, tenang saja, jangan takut, semua akan baik-baik saja. Jadi memang ada penguatan itu ya. Iya. Oke. Nah, setelah itu setelah habis yang itu, yang kita mulai dari nol itu, di situ ada habis sampai minus, sampai suami saya aja, yaudah kita ke Jakarta lagi, karena Pulang di ke saat Jakarta. Lee William terus terang dia bolak-balik beribadah, saya yang kurang beribadah karena ke gereja tuh jauh, karena dia agak ini jauh. Kadang kalau pengen pun dia kalau ini dia ke Jakarta jemput kita, balik ntar pulang lagi, jadi jaraknya tuh kurang lebih kalau nggak macet bisa 2,5 jam ya kalau nggak macet, tapi kalau macet bisa 4 jam 7 jam kadang. Di situ daerah macet kan, daerah ini. Di situ akhirnya diajak pulang. Di situ saya walaupun ditawarin nama cece saya, kakak ipar juga, baik udah bertahan lagi sini, dan dia yang bantu lagi semua, dia yang mau bantu gitu. Cuma kita sepakat nggak usah, yuk kita mulai dari nol lagi Jakarta. Kita maksudnya bisa pelayanan, bisa ke gereja di sana. Kita pikir banyak hal tentang rohani, tentang rohani, karena dasarnya di saat kita percaya Tuhan tuh udah pelayanan bertahun-tahun, tiba-tiba pindah sana 2 tahun tuh stop saya. Pelayanan dia udah, kita kembali ke sana ke Jakarta dengan minus saat itu, dengan minus, dan saya cuma ada modal mobil saat itu. Akhirnya mobil kita jual buat ngontrak ke rumah. Jadi mobil dijual untuk memutuskan ke Jakarta dan ngontrak. Padahal satu sisi sebetulnya masih stay di tempat itu masih oke gitu ya. Enggak juga sih, cuma ditawarin Ditawarin maksudnya lagi, ya. dicoba lagi, untuk usaha lagi, coba lagi 2 tahun lagi gitu. Jadi kalau dengan kondisi yang minus tapi memberanikan diri sampai pindah ke Jakarta dan jual mobil, itu murni memang iman. Begitu ya? Iya, kita ini saya sempat tadinya ragu, tapi suami saya kasih ya perkataan mungkin, maksudnya kita harus berani keluar zona aman. Harus berani keluar zona aman. Kita percaya itu Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Nah saat saya mengalami kehancuran itu, saya cuma berkata sama Tuhan, saya berdoa ngomong, ini semua milik Tuhan, kita ini milik Tuhan. Tuhan udah percaya kita kelolanya. Kalau Tuhan mau ambil, itu haknya dia. Saya nggak takut waktu itu, saya nggak pernah nyalain Tuhan, saya nggak pernah marah sama Tuhan. Tuhan kenapa ambil, kenapa bikin saya terpuruk gini, kenapa ini, saya nggak pernah nanya kenapa kepada Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan saya nggak pernah marah, saya nggak apa-apa, saya mulai dari nol lagi sampai minus pun nggak apa-apa, asal saya berjalan bersama Tuhan, saya tidak takut. Saya berjalan Tuhan, saya nggak takut. Ya udah, akhirnya putuskan kita pulang ke Jakarta, sewa rumah. Dari jual mobil, kan butuh mobil karena masih Grab, jadi dari mobil itu jual, DP-nya dikit, ambil minum buat DP mobil lagi. Jadi yang sisa itu buat biaya hidup, biaya ngontrak kayak gitu. Nah dari situ ya penyertaan Tuhan, pertemukan orang-orang dengan ini, sehingga mendapatkan pekerjaan yang lebih layak suami dari konsultan yang tadi, konsultan keuangan finansial. Nah dari situ, melalui itu juga Tuhan pulihkan ke ekonomi kami. Dan di saat itu, di saat yang kita nggak ada apa-apa lagi, kita minus, yang di situ saya juga sempat nggak mikir, Tuhan udah ambil semua, tapi Tuhan percayakan anak yatim, berarti saya kan ngasuh ini. Saya sempat nggak bisa terima. Ngasuh, oh iya, bisa diceritain dulu nggak tuh? Supaya yang lain dengarnya relate gitu. Oh iya.
Saya punya ponakan 4, dia papanya itu koko suami Iya, meninggal dunia. meninggal dunia dan anaknya ada 4. Heeh. Dan Eh, 4 anak itu harus tinggal bersama dengan Novi gitu ya? Iya, Oke. tinggal sama kita. Di situ saya sempat gimana ya, ekonomi kita nggak baik gitu. Belum Belum stabil. stabil, tapi harus ada Tambahan. tambahan lagi. Jadi anak sendiri 3 ditambah dengan anak 4. Jadi 7. anak Koko jadi 7 total yang harus Novi tanggung gitu ya bersama dengan suami ya. Iya, di situ. Gimana tuh? Nah, di situ saya tahun pertama saya berat banget. Jadi dia waktu itu pertama pindah Jakarta dia nge-Grab. Saya belum kerja karena si Via baru umur 2 tahunan. Jadi belum bisa tinggalin. Dia Grabnya sehari aja paling gope seharian. Kebayang gak sih? Jadi dari uang yang jual mobil itu tergerus ya. Habis juga gitu, sampai minus juga. Tapi kita punya prinsip pantang meminta diberi mau. Jadi kondisi keuangan sampai mama saya pribadi pun nggak tahu keuangan kami. Jadi dia cuma lihat, tapi kami tidak pernah mengeluh keluar kata. Maka saya punya anak. Bagus nih, pantang meminta diberi mau. Tapi nggak minta ya? Enggak. Bisa jadi judul thumbnail nih. Pantang meminta diberi mau. Jadi kita nggak pernah meminta. Kadang kalau mau minjam aja ke saudara kandung aja tuh saya harus malu gitu, harus dengan air mata saya punya gitu. Jadi kita punya prinsip tanpa nggak boleh minta, apalagi nggak boleh cerita lah apa yang kita. Sebenarnya saya agak tertarik yang ponakan 4 orang ponakan, 4 anak ponakan itu ditanggungnya itu waktu sejak kapan? Sejak mau pindah ke Jakarta itu atau? Iya, sebelumnya kan kalau 2 tahun dia meninggalnya kan 2016. Saya 2016 setelah ngurus itu kan kita juga pindah. 2 tahun dia bersama mertua. Dan di saat pulang itu mertua saya juga lihat kasihan tua, anaknya 4 masih kecil-kecil. Yang paling kecil umurnya 2 tahun sama kayak Grace. Umurnya sama. Paling kecil. Jadi sebenarnya kita yang tahunan dia udah tinggal. Momennya bersamaan dengan pada saat mau pindah ke Jakarta itu. Jadi kita sengaja cari rumah yang agak gedean di sana nampung semua. Yang you bilang jual mobil itu pas jual mobil pas harus nampung 4 ponakan juga, total 7. Dan mulainya dari DP mobil untuk buat inilah online itu ya. Ojol itu. Oke. Wow. Ya kayak gitu. Terus jadi sepanjang akhirnya mulai dengan itu online lagi, transportasi online lagi tadi berjalan berapa lama itu? Itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Nggak nyampe setahun, nggak nyampe. Oke, terus kemudian tadi akhirnya dapat pekerjaan yang lain lagi begitu. Pekerjaan itu, nah di situ kita baru melihat ada perubahan finansial yang. Oke, setelah 1 tahun itu. Finansial yang lumayan. Tapi di situ ya pertolongan Tuhan kalau secara manusia. Iya. Saya mikir juga sampai bingung. Saya makanya mau pastiin lagi tadi. 7 orang. Iya. Sampai dengan hari ini. Oh, sampai dengan hari ini. Itu dari tahun berapa? Pindah itu tahun berapa jadi? 2018 sampai dengan hari ini. Jadi waktu COVID semua itu. Wow. Luar biasa sekali ya. Jadi ternyata Novita ini bukan hanya mengurus 3 anak ya. Total dengan anak daripada saudaranya tambah 4 lagi, jadi total hari ini 7 anak. Gimana tuh rasanya tuh Nov? Maksudnya lu kan kita sebagai ibu ya. Kita sebagai ibu kita punya anak pribadi 3 orang dan kemudian ada 4 orang lagi tinggal bersama dengan kita dan itu bukan anak kita. Sebenarnya kan Novi punya hak untuk gua nggak mau ya kan gua ngurusin 3 anak aja repot masa ketambahan 4 lagi. Gimana tuh Nov lu bisa menghadapinya? Iya sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir sampai hari ini tuh semua kemurahan Tuhan sih. Kalau secara manusia saya rasa nggak mampu karena banyak teman kerja, teman ini yang kamu bego banget sih gitu, mau gitu ngurusin ini gitu, Mas ya. Terus saya juga saya sekarang kalau saya nggak tahu pernah berpikir juga saya mau tinggalin gitu, saya mau
anak-anak kadang minta, saya pengen dong kayak dulu hidupnya sekeluarga aja, dia mungkin keramaian kayak gitu. Saya sempat berpikir juga gitu mau masa pisah diri, tapi di saat udah mulai ini, jadi nggak tega, muncul lagi. Belas kasihan Nggak, ya. iya belas kasihan, nggak tega, nggak bisa gitu. Jadi kadang saya mikir, kamu di firman Tuhan tuh harus kasih anak yatim, janda semacam ini di depan kamu loh. Masa kamu nggak bisa ini di depan kamu yang kelihatan itu aja kamu nggak mau, gimana apa yang kamu lakukan di luar gitu loh. Di situ jadi banyak hal saya berusaha yang terbaik. Kalau menurut saya udah melakukan yang terbaik, nggak tahu di kelihatannya, tapi sampai saya tuh harus seadil-adilnya terhadap anak kandung sama ininya. Jadi Grace sama Samuel itu yang kecil tuh umurnya sama, ini umurnya sama, cuma beda 1 bulan. Jadi apa yang saya banyak, karena ekonomi satu kan belum baik, jadi apa yang dia mau mainan saya nggak bisa beliin. Kalau mahal kan mesti beli 2 dong, nggak bisa 1, apalagi ntar yang atasnya juga mau. Kalau beli mesti 4, mesti jadi semuanya tetap adil ya gitu ya. Jadi saya harus mengorbankan anak kandung. Jadi demi untuk menjaga ini perasaan anak daripada kokonya anak-anak suami. Saya nggak pernah rayain ulang tahun. Kalau rayain ulang tahun setahun tuh 7 kali. Kan ini rayainnya pernah. Cuma sampai anak kandung saya tuh saya nggak rayain juga. Udah cuma ini biar semua kelihatan dia. Biar mereka tuh nggak iri. Enaknya punya orang tuh rayain. Kalau saya nggak rayain, kalau mau rayain semua kan lumayan tuh semua. Nah, akhirnya saya yaudah nggak usah tiup lilin aja, yang penting ada kue tiup lilin. Sampai saya begitu itu. Tapi kalau sampai di luarnya kelihatan, nggak tahu, saya ngerasa udah melakukan yang terbaik, walaupun saya nggak mampu secara manusia. Seringkali saya merasa mundur, seringkali merasa saya nggak kuat gitu. Apalagi pas yang si Catherine kena lupus, baru tahu lupus itu terpukul lagi sih itu. Catherine itu anak daripada kokonya suami ya, yang 4 orang itu sakit lupus. Anak kedua. Anak kedua ya. Gimana tuh maksudnya lu menghadapinya? Dia sakit lupus kan berhari di situ. Jadi kalau selama ini di rumah kan masih ada dibantu sama mertua tuh, masih dihandle, masih bisa. Nah saat dia fokus ke ini, jadi benar-benar 6 anak tuh di rumah. Dan 6 anak di rumah semuanya harus semua saya ngandal semua, dari semua pekerjaan rumah ini. Saya sempat stres juga di situ. Iya, apa tuh? Lu masak, harus suapin makan, nyuci bajunya, nyetrika bajunya. Masak, nganterin sekolah. Nganterin sekolah. 6-6-nya tuh yang nganterin nih. Enggak, situ udah mulai ada gantian ya, pagi-pagi saya nganterin, terus yang jemput, yang bisa jemput. Karena waktu itu sekolah masih dekat sih, masih yang agak gede bisa ganti-gantian dah sama suami ya. Waduh. Di situ sempat mau nyerah, saya mau kabur, mau pulang Kalimantan dengan mama saya. Saya kepikiran itu. Saya pengen pulang, saya kayak nggak sanggup, saya mau pulang aja gitu. Tapi suami confirm ya? Suami oke ya? Dukung terus? Justru suaminya terbantu dengan si Novinya ini dong, bro. Karena ini kan 4 anak ini kan dari keluarga suami gitu loh. Ya kan harusnya kan, nah makanya gue bilang harusnya kan kalau ini keluarganya suami, Novi itu sebenarnya punya hak untuk dibilang nggak mau, karena ngurus 3 anak aja udah susah, apalagi ditambahin 4 lagi. Jadi perlu ya kita apresiasi ya bagaimana seorang istri yang mau menerima anak dari keluarga suaminya untuk dia dalam tanda kutip pelihara gitu kan, harus masaknya, nyuci bajunya, nyetrika bajunya, ngasih makannya, dan masih kecil-kecil ya, Nov? Iya, masih kecil. Iya. Oke. Wah, luar biasa. Tapi jerih payah Novi nggak akan sia-sia lah, iya kan? Sangat berkatnya 7 kali lipat tuh, Nov. Amin. Saya suami sih juga nggak terlalu ini, maksudnya dia terserah ke saya, mau pindah pun juga nggak, maksudnya mau ini nggak. Karena itu tahu posisi, cuma saya pribadinya yang saya nggak bisa. Tiap kali kepikiran tuh kayak nggak sanggup, ada belas kasihan tuh. Mereka juga butuh kasih sayang, butuh ini segala macam. Jadi sampai dengan hari ini gimana, Nov, semuanya? Apakah ya keluarga yang 7 anak ini ya semuanya baik, sehat?
Novi bisa ceritain nggak kondisi mereka sekarang ini gimana? Ya, begitu mereka semua bertemu dengan baik, sehat, semua juga yang gede udah pelayanan, yang gede sekarang udah SMA kan. Paling yang kedua itu yang lupus masih konsumsi obat, masih rutin aja ini yang semua berkembang dengan baik lah, sekolah semua baik. Iya. Dan luar biasa ya perjalanannya ya. lika-likunya Mulai tuh dari hamil. ekstrim bro, ya kan? Iya. Makanya kalau kita bukannya sombong untuk hal-hal yang kekhawatiran atau takutan kayak kita udah lewat semua. Iya, udah terlalu banyak mengalami Tuhan gitu. Jadi setiap musim hidup kita tuh ada Tuhan gitu. Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Mentalnya tuh udah tahan uji banget ini ya. Iya, setiap musim hidup kita dalam yang ekonomi, yang suami sakit itu, dan keuangan, ya semuanya lah Tuhan. Iya. Dari berbagai macam sisi itu. Bermacam sisi tuh. Saya lihat ada penyertaan setiap musim hidup saya. Jadi kalau saat ini kadang di Komsel apa menjadi pergumulan saya, kadang saya mikir apa ya pergumulan saya gini nih. Apa yang menjadi ini nih. Karena apa yang kita kayak Tuhan tuh selalu ada, apa yang perlu kita khawatirkan lagi, apa yang kita takutkan lagi itu enggak ada lagi karena Tuhan tuh ada di setiap hidup kita, setiap musim hidup kita. Wah. Jadi dari setiap musim ya kehidupan yang Novi udah lalui, apa sih maksudnya pembelajarannya yang Novi bisa bagikan supaya teman-teman yang ngalami, yang mendengar, mungkin ngalami juga hal yang sama ya, yang mendengar kesaksian Novi bisa dikuatkan dengan apa yang Novi sampaikan. Ya, kita harus percaya sih kalau setiap musim hidup kita ada Tuhan di situ. Itu Tuhan yang menyertai kita, nggak pernah ninggalin kita. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun yang kita alami, kita harus yakini Tuhan itu ada di setiap musim hidup kita. Dan Tuhan yang tinggal dalam kita, Tuhan yang hidupnya, dia tidak pernah gagal. Dia selalu ada dan dia selalu baik. Itu yang saya rasakan sih. Iya. Nov, satu pertanyaan terakhir nih. Gua dengar kesaksian lu, ya kan dari lu ngalami ketakutan, roh maut mau mencabut nyawa lu, anak harus lahir prematur, ya kan, terus kemudian karena anak prematur, usaha juga akhirnya jadi bangkrut gitu ya. Lu balik ke Jakarta, kemudian suami punya kakak meninggal dan akhirnya 4 anaknya harus dititipkan ke lu. Lu pernah ngerasa Tuhan kayaknya kok nggak habis-habis, pernah ngerasa kayak gitu nggak sih? Pernah, karena tahun 2016, tapi di situ saya pernah kira di situ 2016 suami saya mengambil kependetaan yang pas lahiran Pia. Di situ saya baru melihat tantangan itu dari koko yang meninggal, mamanya serangan jantung, ini semua ini di situ baru lihat. Sampai ada bapak saya ngomong tuh gara-gara ambil pendeta tuh gitu. Sampai ada. Jadi ada intimidasi itu tuh ya. Sempat ada omongan begitu ya. Saya pernah ini, tapi saya percaya. Tapi di saat itu sampai temannya itu yang ininya juga khawatir dia nggak jadi ambil karena kondisi saya masih di rumah sakit kan. Cuma saya bilang saya bisa sendiri, kamu pergi lanjutin aja selesaikan. Di situ saya sempat pernah berpikir kok Tuhan nggak selesai ya. Tapi ada satu hal yang saya mereview kembali dari perjalanan saya ke kekristenan saya, percaya Tuhan. Jadi tiap persoalan tuh Tuhan tuh selalu tolong gitu. Tiap perasaan tuh saya bisa lewatin dengan baik. Tiap saya mengalami itu ada ini. Di saat saya kekurangan itu Tuhan bisa kirim ini orang memberkati saya. Di saat saya mengalami ini Tuhan tuh selalu ada hadir. Jadi saya ngerasa wah ini Tuhan tuh luar biasa. Jadi buat saya alami ini semua Tuhan tuh ada di tengah-tengahnya itu. Selama penyertaan Tuhan selalu ada, jalan terus. Iya, makanya saya tidak pernah takut asal Tuhan berjalan bersama. Nah, itu dia. Itu ini barusan ada bukti nyata yang biasanya sering kita ucapin. Nah, ini baru bukti nyatanya selama ada Tuhan apapun di jalan. Kalau yang terburuk aja bisa kita lewati, ya kan? Ya percayalah apapun yang terjadi di depan juga pasti kita bisa lewati. Yang paling penting adalah kita berjalan bersama dengan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Tinggalin Tuhan aja. Siap.
Ya, thank you Novi buat Thank you, kesaksiannya hari Novi. ini. Ya, biar ini juga bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kita. Biar teman-teman yang diberkati atau teman-teman yang mungkin juga punya kesaksian ya. Ya. Teman-teman mau bersaksi di Harmony Podcast, nah teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Ya, nanti coba kita akan hubungi dan coba kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu juga teman-teman bisa bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan supaya kesaksian kita berjalan bersama dengan Tuhan didengar banyak orang dan jadi berkat, gitu ya. Gimana Ki? Mungkin terakhir kalau tambahan dari saya tuh teman-teman kan ya banyak dari kita biasanya suka merasa bahwa wah apa yang kita jalani itu kok rasanya berat ya. Gitu. Ya. Baik masing-masing dari kita lah. Kita kok rasanya wah kita sendiri rasanya jalani kok berat ya, ada ini, ada itu. Tapi kalau teman-teman barusan dengar ceritanya Novita, mungkin ya. Kalau saya pribadi saya melihatnya, oh ternyata yang jauh lebih berat dari saya, ternyata ada loh. Iya. Gitu. Saya agak kaget waktu dibilang 7 anak gitu. Terus terang aja gitu. Kadang-kadang kita kan cuman bilang beratnya tuh ya hari ini pekerjaan berat lah, atau habis itu baru ada kejadian apa gitu ya, satu waktu terus itu kita sudah rasa kok hidup kayaknya gimana gitu kan. Tapi barusan saya dengar cerita yang seperti ini tuh bikin saya tahu, jadi karena di depan mata ya, cerita depan mata begini saya jadi tersadar bahwa oh ternyata memang selalu maksudnya yang jauh lebih berat ada. Jadi kita tuh kayaknya juga masa lalu belum apa-apa jadi, bro. Ya kayak gitu lah. Jadi kalau kita pikir-pikir ya udah nggak usah terlalu mengglorify masalah sendiri juga sih, karena yang lebih besar juga banyak gitu. Gitu. Jadi dan kayaknya kunci yang penting adalah penyertaan Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan. Meminta Itu. jangan diberi mau. Bagus itu. Pantang meminta diberi mau. Oke. Ya, oke. Mungkin itu aja ya. Oke. Cukup. Sampai ketemu di episode selanjutnya, di kesaksian selanjutnya. Tuhan memberkati. Semoga Tuhan memberkati. Oke, Tuhan memberkati. Dadah. God bless you.